Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah, berjumpa kembali dengan Perisai Islam Channel bersama Penatua Triun Slayer. Di sini kita akan selalu membahas mengenai tokoh-tokoh terbaru, bukan tokoh-tokoh terbaru, tokoh-tokoh dan karakter-karakter terhitung penghujat serta berita-berita terbaru di sekitarnya untuk kita telanjangi. Gimana sih kasih yang asli itu gitu? Dari kapan tahun aku udah ini ya, mulai menggembar-gemborkan bahwa muslim udah jangan bertanya lagi, "Kok gini sih agama kasih? Kok gini sih agama kasih?" Memang begitu, memang begitu. Penghujatan terhadap agama lain itulah kasih yang sebenarnya. Pelajari sejarah dan sejarah akan terus berulang karena sejarah mengajarkan karakter asli dari para tritung penghujat ini, gitu loh. Dicek aja, wilayah mana yang dimasuki oleh agama tritung penghujat dengan damai, wilayah mana? Indonesia, Filipina, Kanada, Amerika. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Itu dia. Nah, di sini kita akan bahas ini, Ikhwah. Wakil Yesus terbaik di Indonesia yaitu Tepudin Ibrahim yang dia mengangkat sebuah berita bahwa dia itu di demo. Nah, di sini Penatua Transfer akan menanggapi bagaimana takia Korintusnya dia terhadap demo tersebut. Dia di demo jadi di daerah Bima oleh orang Bimanya sendiri. Nah, kita lihat beritanya ya. Dan saya ikuti, lebih-lebih ada demo orang Bima untuk menangkap saya. Ada demo. Kadang dia kalau ngomong tuh ada ngonek-ngoneknya di beberapa kalimatnya tuh. Ada demo. Dan dia meminta kepolisian untuk segera menangkap Saifuddin Ibrahim. Apa kaitannya? Apa maksudnya semua ini? Saya nggak tahu orang Bima yang mau menangkap saya ini. Dan apa untungnya? Jadi ini digerakkan oleh cucu orang Bima, cucu Raja Bima. Dan dia selalu membawa-bawa dia sebagai wakil orang Bima untuk melawan saya. Bahkan dia pernah berusaha untuk debat dengan saya, tapi saya pikir orang ini nggak punya kepentingan apa-apa selain pansos, mencari nama agar dia segera dikenal di Jakarta. Jadi apa maksudnya dia ingin menangkap saya? Nah, demonya rame dan sempat ribut dengan polisi, memaksa kantor polisi di Mabes supaya menerima orang-orang Bima ini menangkap Saifuddin Ibrahim. Aksi demo menuntut kepolisian agar pendeta Saifuddin Ibrahim segera ditangkap. Bagaimana bisa menangkap? Saya ini pengikut Yesus, di dalam saya ada Yesus, Yesus ada di dalam saya. Tentu nggak bisa ditangkap. Siapa yang bisa menangkap Yesus? Yang ada adalah Yesus menangkap kamu. Siapapun akan ditangkap oleh Yesus Kristus. Buka hati, buka pikiranmu, buka telingamu untuk firman, maka kamu akan bersama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat ini. Nah, kita lihat dulu ya penangkapan ini. Ini ada foto saya katanya. Mengintimidasi Bapak polisi, khususnya penyidik, saya akan melawan mereka. Saya akan melawan mereka. Bapak polisi nggak betul, saya sendiri melawan mereka. Pengacara yang membela Ibrahim Hossein, saya akan melawan. Saya sendiri di bawah bendera Rasulullah SAW. Saya akan melawan seluruh pengacara Ibrahim Hossein sampai Ibrahim Hossein diproses. Karena menurut undang-undang bahwa Ibrahim Hossein adalah seorang residivis yang telah melakukan kejahatan yang sama, menghina agama, menghina Republik Indonesia, menghina akal negara Republik Indonesia. Maka dia bisa dikategorikan
menjadikan seorang saya CCTV dan ancaman hukumannya bisa berlipat ganda ditambah sepertiga. Pasal 27 ayat 3 yang saya laporkan itu ancaman hukumannya 6 tahun, Pak. Jadi ketika di persidangan nanti ada notis din dan jalan tua ditambah lagi sepertiga sehingga hukumannya nanti insya Allah akan menjadi 8 tahun. Insya Allah. Ini katanya cucu Raja Bima. Dia mengheboh-hebohkan namanya. Dia pernah ketemu saya di pengadilan. Kami foto berpelukan dan dia adalah pengacara orang Bima. Saya nggak tahu tempat tinggalnya. Katanya sih di BSD. Ingin ketemu saya, mau berdebat dengan saya, tetapi akhirnya kamu pintar seberapa, bisa ngaji nggak? Saya bilang gitu. Sejauh mana kepandaian kamu di dalam Islam? Dia ngeper, saya Abi, saya ini kalau dalam ilmu agama ya kalah jauh dengan Abi, tetapi kita dialog saja. Ya kan, dia udah mulai nggak nyambung. Yang dibahas mengenai demo-demonya, dia nggak bahas mengenai karakter dari orang lain. Kita bahas sekarang soal demonya, ikhwah ya. Nah, jadi gini, dia bilang nggak ada yang bisa menangkap Yesus. Itu semua Eugalion kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini kan menceritakan Yesus itu ditangkap orang gitu, oleh orang-orang yang Romawi lagi, yang nangkapnya pagan Yunani lagi, disalibkan oleh pagan Yunani lagi. Coba, masa nggak bisa ditangkap? Turun kedua kali, tangkap lagi itu. Turun lagi di Israel, ditangkap sama IDF itu. Nah sekarang soal Tepudin nggak ketangkap ya karena lu kabur. Nggak kabur, nggak Kristen. Itulah kenapa lu belum bisa ditangkap gitu. Kosman nggak Kristen karena dia nggak kabur, nggak bisa kabur dia. Jadi orang-orang yang harus Kristen itu adalah orang-orang yang mempunyai fisik yang prima dan mempunyai akal bulus untuk kabur dengan baik, baru bisa jadi Kristen. Itu intinya. Sama kayak begini juga. Hubungannya apa? Karena ini adalah negara demokrasi. Ini negara demokrasi gitu. Sudah ada aturan-aturannya bagaimana untuk bertoleransi sesama agama lain. Salah satunya adalah jangan menghujat. Simpelnya begitu aja. Tapi kan yang lu lakukan menghujat. Yang dimana menghujat itu adalah kasih itu sendiri. Sehingga agama lu selalu akan bertentangan dengan hukum perundang-undangan di Indonesia. Ngerti gua gitu kan. Hukum dibuat untuk apa sih? Untuk orang-orang yang gak mau tahu aturan. Nah lu ini gak mau tahu aturan, bodoh amat. Maka dari itu, lu keluar dari Indonesia untuk melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang gitu kan, sama seperti Zhang. Sama seperti teritung-teritung penghujat lainnya yang masih miskin dan belum punya uang untuk kabur. Si Edis, Fatimah Sedekah, gitu-gitu kan. Nah, itu jadi lu jangan bingung kenapa orang-orang demo gitu. Karena muslim awam ini sangat mencintai agamanya, sangat mencintai Tuhannya, sangat mencintai Rasulnya gitu. Sehingga ketika ada yang nyenggol dikit, maka mereka akan berteriak untuk meminta keadilan. Pemerintah bagaimana ini? Kenapa Tepudin kok dibiarkan? Seperti itu. Kenapa kok belum ada update terbaru mengenai penangkapan si Tepudin ini? Apakah akan seperti Zhang? Nah, begitulah mereka gitu. Cuman kalau Penatua-Triun Slayer berbeda. Sebelum lu ditangkap, sebelum lu menjadi korban penebus hujat dari teritung-teritung yang lainnya, lu ini mesti diajak dialog dulu gitu. Jadi sebelum di penjara, H-2, H-1 masuk penjara, kita dialog dulu gitu dengan Penatua-Triun Slayer. Soal semua hujatan lu mengenai Islam ini bikin negara nggak maju gitu-gitu kan. Atau Islam ini adalah agama teroris, nah yang kayak gitu-gitu. Supaya aku tabuk balik dengan data-data yang ada. Ini loh teroris-teroris dari Tritung, ini loh negara-negara yang gak maju karena menyembah manusia Yesus. Dan itu banyak banget dikalahkan oleh negara-negara yang menyembah Tuhan yang benar. Seperti data yang sering aku bawakan di konten-konten terdahulu, ikhwah. Nah, ketika dia sudah dibikin malu, baru kita bikin dia memikul salibnya, yaitu penjara. Cuma yang menarik gini ya, Tepudin ini terasa besar karena channelnya hidup. Aku tuh berpikiran, kalau channelnya mati, dia bisa apa?
Apakah Yesus, Roh Kudus, dan bapaknya Yesus bisa ngebantu dia untuk tetap bersuara? Untuk tetap mendapatkan viewer yang segitunya? Gua rasa sih enggak. Jadi ditunggu aja channelnya take down, habis Tefudin nggak akan bisa bersuara lagi. Itulah tanggapan aku, ikhwah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjaga dan merahmati kita selalu di bulan Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir ya. Semoga amalan kita diterima Allah Azza wa Jalla dan kita sudah disiapkan tempat di jannah nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.